sanguinis, hasratnya gembira dan pembicara. Benar Bu, rasanya gembira terus ya Bu. Walaupun di rumah habis dimarahin suami, nangis, sampai majelis taklim sudah bisa. Betul Bu? Allahu Akbar. Sanguinis gitu. Tipe sanguinis ini, tipe yang gembira dan orang nggak bisa lihat dia sedih apa enggak. Padahal sebenarnya sedang sedih. Ya, sedang sedih dia. Ya. Dan selalu ceritanya itu, mau misalnya dia cerita kesedihan, jadi lucu juga. Misalnya ya, orang sanguinis dompetnya hilang, dan orang melankolis dompetnya hilang. Itu beda cara ngomongnya. Orang melankolis pasti sedih. Dompet aku hilang. Itu melankolis. Datang temennya sanguinis, aku juga dompetnya hilang. Nah, ngomong gitu. Kalau ibu lihat ada teman ibu, dia hilang barangnya, ngomongnya bangga, itu sanguinis. Sebetulnya nggak bangga, karena selalu mau gembira. Misalnya banjir, kata yang melankolis, rumah aku banjir. Semana, semata kaki. Tapi udah sedih banget orang melankolis. Karena udah kepikiran gimana rapiinnya, gimana bersihin, karena mau sempurna kan. Datang orang sanguinis, rumah aku juga banjir, bahagia banget. Seberapa Bu? Segini? Banjir segini, informasinya gembira Bu. Aku juga banjir gitu. Ibu pernah nggak lihat misalnya ada berita banjir, ya, yang Pak Lurahnya di wawancara di belakang dia begini-begini? Nah itu sanguinis tuh pasti. Yang dada-dada gitu. Terus kalau ibu lihat ada orang bawa barang-barang mukanya sendu, itu melankolis tuh, phlegmatis. Oh, tapi yang bawa barang sambil ketawa-ketawa gitu ya, naik perahu gembira, itu sanguinis. Karena dia selalu gembira, otaknya selalu melakukan gembira, gembira, gembira. Ya ini. Bagaimana waktu dia bayi, waktu dia kecil? Nah ini ya, siapa yang begini rasanya? Nih mukanya. Ada ibu sanguinis gitu ya ibu. Sanguinis ini anak yang selalu mau ikut orang, selalu mau ikut orang. Ya, diginiin senang. Ya, iya, ini dia. Ketawa aja dia terus itu. Ya, bayinya waktu bayi bermata besar dan cemerlang, ya, senang berceloteh. Karena ngomong kan, pembicara kan, selalu ingin tahu, ya, ingin ditemani, ya, bicara dan mudah diajak. Nah, kelemahannya apa? Anak sanguinis sering jerit-jerit minta digendong karena mau main. Kalau tadi koleris, jerit-jeritnya karena mau ngatur. Paham ya, Bu? Nah, kemudian apa? Maaf, suka pamer. Kalau anak-anak kecil, mata geritnya mana? Jangan semuanya. Ah, itu sanguinis tuh. Sanguinis itu. Tapi kalau ada anak kecil, ayo mata geritnya mana? Oh. Ah, itu melankolis. Paham ya, Bu? Jadi nggak semua anak ya memamerkan. Dan jangan juga setiap anak yang memamerkan, ibu bilang pintar, yang tidak memamerkan, ibu bilang tidak pintar. Itu watak. Watak. Ya. Nah, nanti ibu tetap puji. Misalnya anak sanguinis memamerkan. Ya. Gimana saya? Ayo nyanyi-nyanyi. Ya. Talonku, ada 5, Masya Allah. Ini anak sanguinis nih, anak populer, anak gembira. Gitu caranya, Bu. Ya, ada anak lagi, ayo nyanyi nak. Mau. Ayo sayang nyanyi nak. Ibunya gemes kan, malu kadang-kadang ibunya ya. Nyanyi nak, ayo nyanyi yang kayak kemarin. Mau. Mau. Ada yang begitu kan? Kita yang sudah belajar watak, Masya Allah, memang anak melankolis gitu, Bu. Dia ingin pamerkan dalam dirinya sendiri aja gitu. Jadi kita ngerti dan tidak menghakimi mereka gitu. Kasihan orang tuanya, ya. Bahkan ibunya suka sumpah-sumpah, kemarin. Ya iya, sama ibunya doang. Karena anak melankolis senang pamer hanya dengan orang yang dia sudah kenal. Itu melankolis. Paham ya? Ya. Kemudian waktu anak-anak bagaimana kekuatannya? Berani dan periang, polos dan spontan. Ya. Dan ini anak yang diajak pergi, yuk pergi yuk, langsung pergi Bu. Ini nih, tipe ini nih. Ya, nggak usah mikir-mikir, nggak usah yang lama-lama dia. Antusias, suka senang-senang, terus ngomong aja. Ibu terasa nggak dari yang pilih pemain? Ini tadi kalau Lenong, ya, ibu luar biasa nih penonton yang dibayar itu loh. Imajinatif, terbangkit energinya karena banyak orang. Ini sanguinis, ya. Kelemahannya apa? Tidak teratur memang tipe sanguinis karena selalu mau spontan, mau cepat. Ya, makanya sering berantakan barang-barangnya. Ya, kalau udah besar begini mulai agak rapi karena belajar. Ya, kadang dia lihat ya nggak enak sama temennya atau dimarahin sama suaminya. Karena biasanya ibu yang watak seperti ini, suaminya yang melankolis, yang lebih rapi, ya nggak Bu? Rasa gitu Bu? Suami ibu yang ngatur koper, lebih rapi dibanding ibu. Nggak apa-apa juga, saya udah tahu watak ya. Nah, ini sanguinis cepat bosen, apalagi waktu anak-anak. Ya, mudah dialihkan perhatiannya, ya, selalu mau dipuji dan pelupa karena buru-buru. Ya,
terus sering mengarang bebas. Ya, karena memang anak ini senang ngomong dan senang menghibur orang. Jadi kadang-kadang cerita yang sedih tadi itu sangat dibesar-besarkan atau diceritakan dengan lucu. Ada nggak ibu, teman ibu, atau tadi yang pilih pemain, kalau cerita memberitahu pada teman-teman itu agak lebay? Tahu nggak? Itu bakso samping majelis DT, ya Allah, itu ngomongnya gitu. Ngomongnya kayak gitu. Itu baksonya enak. Kalau ngomong kayak gitu. Itu uratnya ya Allah. Terus ditanya sama temennya, emang udah nyobain? Katanya tuh kan itu ibu tuh. Katanya, jadi teman yang cerita malah lebih seru. Itu sanguinis. Paham ya Bu? Itu yang disebut mengarang bebas. Batu remaja, kekuatannya remaja sampai dewasa ya. Senang tempat rame. Dan kalau ada dia, rame. Makanya kalau nggak ada lo nggak rame, itu sanguinis tuh. Ya, menyenangkan orang lain, semangat dan berani populer. Ibu terasa nggak tadi pilih pemain? Ya, ibu di mana aja cepet terkenal Bu. Emang tuh kalau ibu bilang, emang Allah, terus ini lagi bangga. Menjadi pusat pesta. Memang itu ibu pernah ya, yang mana yang sanguinis ya, ibu merasa sanguinis. Ada satu tempat tiba-tiba misalnya ibu masuk ke mall, itu toko kosong, ibu masuk nggak berapa lama banyak orang yang masuk. Ya, restoran kosong, ibu masuk nggak berapa lama banyak yang masuk. Karena memang sanguinis dia punya magnet energi yang luar biasa. Bisa jadi orang masuk karena dia dengar kita ribut ngomong. Ya kan? Jadi kan dia pikir, oh enak nih tempat restoran ya, nah, itu gitu. Karena dia pembicara. Ya ini marketing habis ini ya. Kelemahannya, punten, gila perhatian dan pujian memang. Kalau punya anak sanguinis, pujilah Bu, please. Supaya dia akan nurut sama ibu, demi Allah. Ya, manipulatifnya tadi, karena ceritanya dia belum pernah makan bakso, dia bilang enak, itu namanya manipulatif. Ya, terus apa lagi? Kreatif, cari alasan. Ya, terus memang seneng diajak. Inilah tipe yang dikit-dikit, ya, ke Bandung yuk. Besoknya nelfon, gak bisa gue. Udah terlanjur janji, ya Allah semua orang dijanji. Nah ini tipe ini. Nggak bisa diem memang ya. Nah ini karena dia pembicara ya, nggak bisa hening, suasana hening tuh nggak bisa, ada aja nah gitu. Paham ya Bu? Nah ini nih orang-orang sanguinis kan gini nih ya. Kalau saya punya anak yang sanguinis yang pertama, anak saya yang pertama, Dokter Lanang atau Mas Lanang ya. Jadi kalau kita punya anak sanguinis ya, tipsnya adalah ajari untuk mengelola segala sesuatu, karena dia mau cepat berantakan. Kadang itu odol, antara tutup sama badan odol, jauh. Ya, walaupun ya sekarang udah dikit-dikit belajar, ya. Kemudian misalnya selimut, kalau adiknya itu yang melo, dia akan rapikan sendiri gitu. Yang kedua juga ada melonya. Lanang, ya, waktu saya bilang, nak rapikan selimut, apa dia bilang? Gak usah lah Bu, ntar malam dipakai lagi. Bener Bu? Masya Allah ibu semangat banget, aduh gue banget katanya. Jadi untuk menunggu orang lain selesai bicara. Jadi anak saya dari kecil selalu nyeletuk, bapaknya nggak suka nyeletuk. Ya, makanya saya suka bisik-bisik. Ayah, biar ayah ngomong dulu. Anak diam dulu. Jangan diam. Kadang sukses, kadang enggak. Tetap ingin berceloteh. Ya, tetapi kalau kita ajarkan gitu, insya Allah akan jadi lebih baik. Ya, jadi bisa mengendalikan. Ajari untuk disiplin dengan waktu, karena dia terlalu spontan. Ya, terlalu spontan. Ya, cepat mau ikut, cepat kadang-kadang. Ya, belum lagi cuci muka sikat gigi. Ayo Bu, main ayo Bu aja. Nah, ini kalau kita punya anak yang sanguinis, oke? Ya, sekarang kita ulang sedikit. Jadi empat-empatnya kita sudah tahu. Ya, kita ulang. Yang pilih penonton disebutnya apa? Plekmatis penonton. Hasratnya damai. Semua watak bisa damai Bu, tapi tidak sedamai orang plekmatis. Ya, yang pilih penulis skenario disebutnya melankolis. Hasratnya semua orang bisa juga melakukan atau mencoba atau belajar sempurna, tapi tidak serapi atau sesempurna melankolis. Ya, koleris, sutradara. Hasratnya semua orang juga bisa ngatur semua watak, tetapi nggak sejago sutradara. Itu aneh tuh, orang koleris itu pandai kita ngatur. Gini. Nah, tetapi supaya kelemahannya nggak bosi, tolong kalau ngatur orang jangan ditunjuk. Kamu ini ya. Itu orang langsung tersinggung. Dalam hati ibu-ibu, kenapa lagi ibu-ibu lah? Siapa lu? Nyuruh-nyuruh gua. Itu bahayanya itu. Ya, makanya kalau pun kita mau ngatur pakai tolong. Tolong ya. Ya. Kadang
sudah tolong, mata tuh tetap matanya mengatur, ya. Paham ini ya? Nah, sanguinis hasrat gembira. Semua bisa bergembira, mencoba untuk gembira, tetapi memang tidak segembira sanguinis. Paham ya? Nah, tadi kan ibu pilih 1, 2 kan? Maka tadi adakah yang pilihan pertama penonton, keduanya penulis skenario? Ada? Atau kebalikannya, penulis skenario dan penonton? Ada? Nah, ini sudah lazim, ini yang disebut introvert. Adakah yang pilih pertamanya pilih sutradara dan keduanya pilih pemain, atau kebalikannya pemain sutradara? Ada begitu? Oke, ini lazim juga, ini yang disebut ekstrovert. Ibu pasti nggak suka terlalu lama di rumah ya, selalu pengen di luar-luar gitu ya. Oke. Adakah yang pilih pertamanya penonton, keduanya pemain? Ada? Oke. Atau kebalikannya, pertama pemain, kedua penonton. Nah, ini ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Nah, ini mut-mutan juga nih. Kadang lagi mau di luar, kadang mau di dalam, kadang mau di luar, kadang mau di dalam ya. Ada pilihan pertama sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, oke? Atau kebalikannya penulis skenario atau sutradara. Ini juga ambivert. Bu Aisyah, saya kok pilih penonton sama sutradara? Ah, itu nggak lazim, Bu. Kemungkinan ibu tadi waktu memilih ada salah satu pilihannya dipengaruhi watak yang sudah besar karena belajar. Ya, yang lazim yang ada di otak bawah dengan bawah ini Bu, namanya introvert, penonton penulis skenario ini atas dengan atas atau atas bawah yang ya sejajar. Pasangan hidup biasanya 88 sampai 95% yang kebalikannya. Tadi siapa yang pilih penonton pilihan pertama? Apakah suami ibu yang koleris yang suka ngatur? Nah itu 88 sampai 90%. Saya katakan 88 90%, jangan sampai juga ih suami saya bukan, kayaknya salah ya gitu. Salah suami maksudnya? Enggak, bukan salah suami. Bukan salah ini juga, tapi 88 sampai ya. Makanya saya tipe yang penonton Bu, suami saya ini. Di awal pernikahan sebelum belajar ini, saya merasa bukan istrinya, tetapi pegawainya. Karena suami saya dikit-dikit, kamu begini ya, kamu nanti begini ya, tangan ini gini. Dan suami saya nggak suka lihat saya tidur. Padahal tipe plekmatis sering leyeh-leyeh tidur siang. Tipe plekmatis. Biasanya dia nggak marah, cuma matanya itu loh. Matanya ngatur. Zaman dulu sebelum belajar watak ini, kalau saya mau tiduran saya kemana Bu? Ya, ke salon kerimbat. Jadi kalau dia telepon, ibu di rumah nggak ada ya? Oh ya, oh lagi kerja. Padahal, asal. Paham ya Bu? Kesian ya. Tapi sejak belajar ini tahun 99 2000, suami saya sudah nggak pernah marah lagi jikalau saya minta izin untuk istirahat. Bahkan kadang dia yang paksa saya, udah Bu Isa istirahat, Bu Isa kan plekmatis, dia bilang gitu. Nah itu enaknya kalau sudah belajar. Paham ya Bu? Iya. Saya ulang lagi ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, ibu kalau dia nanya, jawabannya ada di buku. Oke, ulang ya. Watak ada di mana Bu? Otak bagian mana pegang? Di tengah. Watak dibawa sejak dalam karena apa? Genetik turunan ya. Baik, watak kalau yang melankolis hasratnya sempurna. Ciri khasnya pemikir. Watak yang sanguinis atau pilihnya pemain atau artis gembira hasratnya. Ciri khasnya pembicara ya. Watak yang pilihannya penonton disebutnya hasratnya damai. Ciri khasnya pengamat. Watak yang selalu mau ngatur. Ciri khasnya nah itulah kalau ini nih orang koleris ini yang kalau bangun tidur loncat ya nih. Apalagi koleris sanguinis, loncat itu, bisa loncat itu, nggak pusing dia. Ya, karena energinya nggak habis. Gimana nggak habis? Nggak pernah diam, dia selalu marah gitu. Cepat marah makanya nggak habis. Beda yang di bawah. Paham sampai sini ya Bu? Iya, baik. Mudah-mudahan ini sudah bisa diambil ya hikmahnya sehingga ibu pada saat ketemu orang ibu tahu oh ini kira-kira wataknya ini. Lihat apanya? Hasratnya. Lihat hasratnya. Kalau dia orang damai, ngalah, nggak mau konflik, oh dia plekmatis dominannya. Kalau ibu lihat, ya semuanya rapi. Kalau mencet odol rapi, oh melankolis gitu. Paham ya Bu ya? Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya. Tentu pembahasan tentang watak lengkap itu saya sudah bikin bukunya ini ya di sini ya. Kalau ibu yang senang membaca ya. Kadang-kadang ada yang senang baca. Oh udah ada, alhamdulillah, masya Allah. Dan di sini ada 77 cerita ibu-ibu juga tentang dulu belum tahu watak berantem melulu sama keluarga. Ya, tapi setelah tahu watak, alhamdulillah sudah mengerti. Ya, ibu yang koleris ngadepin anak plekmatis. Ya, berarti ibunya apa? Hasratnya apa? Ngatur, mau sementara anak yang plekmatis mau Nah, apa yang harus dilakukan? Ikutin sesuai dia, tenang-tenang saja.
nggak usah ngegas, paham ya? Iya, baik, terima kasih. Dan Bu Aisyah, kalau di Islam watak ini ada di mana manifestnya? Di sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin. Orang damai ini watak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melankolis watak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Koleris siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sanguinis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ya. Nah, setiap orang wataknya kombinasi. Tetapi tetap harus belajar uswatul hasanahnya adalah Rasulullah. Jadi kalau dilihat otak itu begini kirang ini Bu nih ya, terakhir nih ya. Jadi ya, otak ibu yang di sini nih, yang di belakang itu bisa apakah tipe Utsman, tipe Ali, tipe Abu Bakar atau tipe Umar. Tetapi di depan otak ibu harus isinya tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap, ya, berkata, ya. Itulah makanya kita perlu belajar, ya. Tetapi Umar tetap Umar, Utsman tetap Utsman, Ali tetap Ali, Abu Bakar tetap Abu Bakar. Hanya betul-betul mereka mencoba untuk bagaimana uswatun hasanah kita Rasulullah SAW bertindak, itu yang diikuti, ya. Makanya contohnya Umar waktu mau cium Hajar Aswad dimarahin tuh ya, batu hitam kan? Batu, kalau bukan Rasulullah yang cium, saya nggak mau cium. Nah, tetap Umar kan ya? Ya, tapi karena Rasulullah mencium, dia ikut. Nah, itulah maksud kita belajar watak. Oke?